Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya udah mampir di channel Impian Bu Imah yang impiannya ingin wujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, pada video kali ini Ibu ingin ngajak kamu jalan-jalan ke IPB. Oke, admisi IPB. Ini laman resminya ya. admisiipb.ac.id. Nah, kita mau kepoin program studi sarjana, daya tampung, dan biaya pendidikan. Yang pertama, kita lihat dulu program studi dan daya tampung di IPB untuk program sarjana ya. Nah, kita lihat ini lengkap ya informasinya untuk semua program studi. Yang pertama, ini ada daya tampung tahun 2023. Kemudian untuk tahun 2022 juga ada gambaran keketatan program studi. Nah, kita lihat satu-satu. Untuk program studi manajemen sumber daya lahan tahun 2023, kuota SNBP itu ada 34, SNBT ada 30, yang mandiri di sini termasuk ketua OSIS, PIN dan BUD ada 11. Jalur seleksi mandiri IPB itu ada 10, kelas internasional tidak ada. Sementara ini keketatan tahun 2022. Tahun 2022 itu SNMPTN, kalau sekarang SNBP ya, kalau dulu namanya SNMPTN, kalau SNBT, SBMPTN, kalau mandiri masih sama. Nah, kita lihat nih ya, angkanya ada di 7,41. Artinya, untuk program studi manajemen sumber daya lahan, itu satu kursi diperebutkan oleh 8 peserta. Untuk SNBP-nya ya, kalau SNBT, satu program studi yaitu manajemen sumber daya lahan, satu kursi diperebutkan oleh 8 orang peserta. Sedangkan untuk jalur mandiri manajemen sumber daya lahan ini semakin banyak ya pesaingnya. Itu satu kursi diperebutkan oleh 21 orang peserta. Seperti itu ya. Kamu lihat gambaran angka-angka di sini. Kemudian ada program studi agronomi dan hortikultura. SNBP daya tampungnya 72, SNBT 69 tahun 2023 ya. Mandiri ada 23, seleksi mandiri IPB ada 31. Untuk keketatan itu gambaran di tahun 2022 ya. Ini untuk SNBP-nya satu kursi diperebutkan oleh 6 peserta untuk prodi agronomi dan hortikultura. Untuk SBMPTN atau SNBT, satu kursi diperebutkan sampai 8 orang ya. 7 sampai 8 orang peserta. Sementara mandiri itu 13 sampai 14 orang peserta. Nah, ada juga untuk Fakultas Pertanian itu ada prodi proteksi tanaman. Nah, kamu bisa lihat angkanya di sini. Oke, ada masih Fakultas Pertanian, arsitektur lanskap. Ini gambarannya. Kemudian Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Prodinya ada kedokteran hewan. Kemudian sains biomedis. Hanya ada jalur mandiri ini ya. Mungkin ini karena jurusan prodi baru, jadi hanya ada mandiri di tahun 2023. Kuotanya 50. Nah, benar ya, tahun 2022 belum ada gambaran alumninya. Kemudian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ada program studi teknologi dan manajemen perikanan budidaya. Ini gambaran angkanya. Kemudian ada manajemen sumber daya
perairan. Kemudian ini juga angkanya, tinggal dilihat ya. Kemudian ada teknologi hasil perairan. Ini gambarannya, ini angka-angkanya. Dan teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Ini gambaran angkanya ya. Selanjutnya ilmu dan teknologi kelautan. Ini ada kelas internasionalnya juga ya. 40 kuotanya. Kemudian ada fakultas peternakan. Ada 3 prodi. Teknologi produksi ternak, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi hasil ternak. Untuk gambaran kuota pada tahun 2023 ini, kemudian gambaran ketatan tahun 2022 ini. Oke. Selanjutnya Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Ada prodi manajemen hutan, teknologi hasil hutan, konservasi sumber daya hutan dan ekowisata, ada silvikultur. Kita lihat mana yang ini angka-angkanya ya. Dari salah satu prodi di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, mana yang kuotanya banyak di SNBP. Nah ini ya 51 dan ini juga 51. Jadi lihat lagi ya keketatannya. Berikutnya Fakultas Teknologi Pertanian. Ada prodi Teknik Pertanian dan Biosistem, Teknologi Pangan, Teknik Industri Pertanian, Teknik Sipil dan Lingkungan. Ini gambaran untuk kuota di 2023. Kemudian ini ketatan di tahun 2022. Ada kelas internasional juga ya. Teknologi Pangan dan Teknik Industri Pertanian. Selanjutnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Statistika. Kita lihat. Ini aja nih keketatannya. Satu kursi diperebutkan oleh 16 orang peserta untuk SNBP. Kalau SNBT 24 orang. Satu kursi diperebutkan oleh 24 orang peserta. Kemudian untuk mandiri itu lebih banyak lagi, sekitar 82 orang. Gimana? Bisa nggak mengalahkan 82 orang untuk memperebutkan satu kursi menjadi mahasiswa prodi Statistika dan Sains Data. Berikutnya prodi Meteorologi Terapan. Ini gambaran angka-angkanya ya. Kemudian prodi Biologi, Kimia, Matematika, Ilmu Komputer, Fisika, Biokimia dan Aktuaria. Ya, hitung-hitungan banget ini program studinya. Selanjutnya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Agribisnis, Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Ekonomi Syariah. Oke. Ini angka-angkanya. Kita lihat keketatannya. Di manajemen ya. Di manajemen kayaknya. Oke, lanjut. Fakultas Ekologi Manusia. Ada ilmu gizi, ilmu keluarga dan konsumen, komunikasi dan pengembangan masyarakat. Oke, ini coba lihat nih di ilmu gizi. Lumayan juga nih keketatannya di jalur mandiri. Karena kuotanya juga sedikit ya. Ada 14 orang. Lanjut, Fakultas Sekolah Bisnis. Ini gambaran angka-angkanya. Ada kelas internasional juga ya. Kuotanya 50. Selanjutnya dan yang terakhir adalah ini fakultas terbaru, yaitu prodi kedokteran. Kalau tahun 2023 hanya ada jalur mandiri. Nah, ini gambarannya ya. Ini resmi dari laman admisi ipb.ac.id.
kemudian kita lihat biaya pendidikan. Tara, biaya pendidikan di program sarjana IPB. Oke, kita langsung ke angka-angkanya. Nah, kalau tadi di video sebelumnya UKT di sekolah vokasi itu ada 3 golongan. Nah, untuk sarjana itu ada 5 golongan UKT. Golongan 1 itu paling rendah ya, 2.400.000. Golongan 5 11 juta. Jadi kalau kamu kuliah di IPB nanti membayar UKT ini sesuai dengan penghasilan orang tua. Bu, dari mana sih IPB tahu penghasilan orang tua saya? Nah, nanti kamu mengisi nanti kamu kan membuat akun SNPMB. Nah, dari situ nanti kamu mengisi penghasilan orang tua. Nah, penghasilan orang tua nanti menentukan UKT yang harus kamu bayar. Makanya ketika mengisi SNBP itu benar-benar diisi berdasarkan fakta ya, jangan dibuat-buat gitu. Kalau beberapa sekolah ada yang membimbing siswanya dalam membuat akun SNPMB, nah kamu juga bisa mengikuti bimbingan dari sekolah. Kita lanjut ya UKT-nya. Untuk Fakultas Pertanian ini sama ya, untuk 4 program studi sama, golongan 1, 2, 3, 4 5-nya sama. Untuk sekolah kedokteran hewan itu kedokteran hewan dan biomedis itu prodinya kedokteran hewan 2.400.000. UKT 1, golongan 1. Kemudian UKT golongan 5 ada 12 juta. Selanjutnya Fakultas Perikanan dan Kelautan itu ada 5 program studi ya, sama nih UKT-nya. Selanjutnya Fakultas Peternakan ada 3 prodi, ini sama UKT-nya. Berikutnya Fakultas Kehutanan ada 4 prodi, UKT-nya sama nih semuanya. Fakultas Teknologi Pertanian ada 4 prodi, UKT-nya. Oke, sama. Kita lihat lagi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ada berapa prodi? Dia ada 9 prodi. Ini sama. UKT setiap prodi ada di 5 golongan. Selanjutnya Fakultas Ekonomi dan Manajemen ada 5 prodi. Nah, UKT-nya ini ya. Nah, kamu lihat ya tabelnya angka ini. Ini 7 juta, ini 6 juta. Itu berbeda ya. Berbeda fakultas ada perbedaan UKT-nya. Selanjutnya Fakultas Ekologi Manusia itu ada 3 prodi. UKT-nya. Nah, ini ada perbedaan ya. Kamu lihat nih. Ada Fakultas Ilmu Gizi dan Ilmu Keluarga dan Konsumen, juga Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat itu berbeda UKT di golongan 2. Ini yang ini 4, yang ini 3. Selanjutnya Sekolah Bisnis, ini UKT-nya. UKT golongan 5 12 juta. Nah, untuk kedokteran UKT-nya itu 20 juta. Tapi 20 juta di sini ya, masuknya ke golongan 3. Oke guys, 20 juta kalau kamu mengambil prodi kedokteran di IPB. Nah, bagi mahasiswa program sarjana yang diterima melalui jalur SNBP dan SNBT tidak dikenakan biaya BPIF. Jadi hanya membayar UKT saja. Dibayar per semester. 1 semester itu berapa bulan, Bu? Per 6 bulan. Nah, sejak tahun 2020 jalur ketua OSIS dan PIN juga sudah tidak dikenakan BPIF. Jadi kalau kamu ambil mandiri ketua OSIS dan PIN itu nggak kena BPIF. BPIF itu biaya pengembangan institusi dan fasilitas. Dibayar hanya sekali
ketika mendaftar ulang. Kalau UKT kan dibayar setiap 6 bulan sekali, kalau BPIF dibayar hanya sekali saja ketika masuk. Jadi yang membayar BPIF ini adalah yang lulus melalui jalur ini, jalur mandiri, SM Mandiri IPB. Selain membayar UKT yang ini, juga harus membayar BPIF. Nah, besaran biaya yang harus dibayarkan adalah, nah ini masing-masing fakultas dan prodi itu berbeda. Contohnya nih, Fakultas Pertanian Prodi Manajemen Sumber Daya Lahan, BPIF-nya 50 juta. Agronomi dan Hortikultura 60 juta. Proteksi Tanaman 50 juta. Arsitektur Lanskap 75 juta. Nah, seandainya nih kamu masuk jalur mandiri IPB, Prodi Manajemen Sumber Daya Lahan, kamu harus bayar, misalnya kamu kena UKT jalur mandiri ya, misalnya mandiri langsung UKT-nya UKT golongan paling tinggi ya, sumber manajemen sumber daya lahan. Kita lihat di sini, misal UKT-nya 11 juta, golongan 5 misalnya ya, misalnya ini mah. Kemudian membayar 50 juta untuk BPIF. Berarti ketika daftar ulang harus mempersiapkan uang 50 juta tambah 11 juta. Berapa itu? Tinggal hitung sendiri ya. Kalau yang jalur mandiri. Nah, ini juga nih kedokteran hewan 85 juta, sains biomedis 40 juta. Teknologi dan manajemen perikanan budidaya 35. Selanjutnya nih 30, 35, 30, 40. Tinggal dilihat aja nih prodinya ya. Selanjutnya Fakultas Peternakan, ini yang harus dibayar untuk BPIF-nya. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan ini kalau lulus jalur mandiri ya, catat sekali lagi jangan salah, bukan jalur reguler. Jalur reguler itu SNBP dan SNBT ini nggak bayar, uang BPIF ini nggak bayar. Untuk Fakultas Pertanian ini. Selanjutnya Fakultas MIPA, ini masing-masing prodi berbeda ya. Berikutnya Fakultas Ekonomi dan Manajemen, ini Ilmu Gizi, PF-nya 75 juta. Ilmu Keluarga dan Konsumen 50. Komunikasi dan Pemasarakatan 75. Jadi kamu kalau lulus SNBP atau SNBT di IPB bersyukur ya, kamu sudah menyelamatkan uang orang tua kamu nih sejumlah ini. Misalnya lulusnya ilmu gizi, nah kamu udah menyelamatkan keuangan orang tua sebanyak 75 juta. Lumayan kan? Dapat apa coba? Jangan sekarang 75 juta. Dapat banyak ya kalau dipakai buat jajan. Oke, selanjutnya Sekolah Bisnis 75 juta. Dan fakultas yang paling mudah nih, Fakultas Kedokteran, prodi kedokteran. Kalau kamu lulus jalur reguler, selain membayar UKT 20 juta, juga harus menyiapkan uang 150 juta untuk BPIF-nya. Berarti ditambah aja ya 20, jadi 170 juta. Selanjutnya ini apa lagi nih? Nah, ini untuk program internasional. BPIF-nya, UKT-nya kedokteran hewan 30 juta, BPIF-nya 100 juta. Berarti harus bayar setiap semester 30 juta dan uang BPIF-nya 100 juta. Ini untuk yang internasional. Oke, begitu teman-teman, biaya pendidikan untuk di IPB University. Dan IPB juga menyediakan banyak beasiswa, salah satunya beasiswa dari KIP Kuliah. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga bersemangat untuk memperjuangkan mimpinya. Kalau bisa lulus jalur SNBP
kalau nggak bisa berjuang di SNPT agar kamu terbebas dari BPIF untuk bisa kuliah di IPB. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih udah nonton dan supportnya juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.